totally adalah kuasa hukum saya di sini berperan untuk membantu saya menghadapi kasus ini, beserta dia adalah teman baik kami berdua, makanya kemarin ada mediasi. Setelah kejadian itu anak-anak tetap bertanya ya, maksudnya dengan keadaan orang tuanya seperti apa, pasti itu terasa terdampak ke. Selamat sore teman-teman yang terhormat. Terima kasih atas waktunya sore ini. Saya selaku kuasa hukum daripada klien saya, Clara Sinta, yang dimana merasa memang harus ada yang disampaikan oleh klien kami, baik itu ada apa sih sebenarnya kemarin ada satu kegaduhan yang menyebabkan mungkin saja masyarakat atau para netizen jadi tidak nyaman. Bahkan ada juga yang bilang ini konten atau settingan. Biar nanti klien saya, Clara Sinta, yang akan menyampaikan seperti apa sih peristiwa kejadian yang dialami pada saat kemarin itu. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada klien saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya yang udah pada hadir. Terima kasih udah ada di sini. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya atas tindakan saya, kesalahan saya telah mempublikasikan urusan pribadi saya ke khalayak publik yang tidak pantas untuk kalian konsumsi. Itu adalah salah satu kesalahan yang sangat saya sesali pastinya. Tapi terlebih daripada itu, tindakan itu juga terjadi di luar kuasa dan kendali saya. Saya tidak dapat mengontrol hal tersebut. Saya memposting, saya memviralkan, itu adalah tindakan yang tidak bisa saya kontrol ketika saya mengetahui adanya foto tindakan asusila yang dilakukan oleh suami saya dengan perempuan lain. Istri mana sih yang bisa sanggup, bisa berpikir normal, bisa mengatur tindakan ketika mengetahui ada sesuatu yang nggak pantas nih, ada perempuan lain yang bertelanjang di depan suami saya ataupun suami siapapun yang bisa mengalami kejadian seperti ini. Nggak ada yang rela, nggak ada yang nggak bisa kontrol. Pada saat itu saya bertindak dengan hati yang sangat terguncang, jiwa yang sedang kalut. Saya sedih, saya marah, saya luar biasa sakit, luar biasa di hati ini melihat screenshotan di handphone suami saya. Tidak ada yang normal setelah kejadian tersebut, nggak ada. Saya makan, saya mandi, saya bahkan sholat pun harus terus terngiang-ngiang di pikiran saya. Tidak ada. Berikut beserta kehidupan anak-anak ya. Nggak ada yang normal. Ya. Setelah kejadian tersebut itu sangat mengguncang mental saya. Anak-anak saya yang tidak mengerti apa-apa pun pasti terkena dampak. Pasti bertanya bapaknya di mana. Meskipun sempat kita kemarin ada mediasi ya dengan Pak Sunan, karena Bapak Sunan ini adalah salah satu sahabat kami berdua dan kami tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Saya dengan suami tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pasti kalau ketemu pasti hanya ada saling menyalahkan, bertikai. Jadi di sini Pak Sunan sebagai kuasa hukum saya, totally adalah kuasa hukum saya di sini berperan untuk membantu saya menghadapi kasus ini, beserta dia adalah teman baik kami berdua, makanya kemarin ada mediasi. Setelah kejadian itu anak-anak tetap bertanya ya, maksudnya dengan keadaan orang tuanya seperti apa, pasti itu terasa terdampak ke anak-anak kami gitu. Pada saat saya menenangkan diri, mencoba mencerna semua ini,
saya mengupdate Instagram itu hanya sebagian kecil langkah untuk tetap saya melanjutkan hidup. Saya tidak mau terpuruk, tidak mau. Pada saat sore hari saya mendapatkan surat somasi dari pihak Indah. Sebelumnya apakah ada langkah hukum yang saya ambil? Tidak sebenarnya. Saya menyadari bahwa saya manusia biasa. Yang saya lakukan dengan mempublikasikan tindak asusila ini, ya, itu saya rasa sudah cukup untuk menjadi sanksi sosial dan hukuman yang sangat berat untuk saudari Indah, Tri Indah Rahmadani. Tapi ternyata saya mendapatkan perlawanan dari saudari Indah, dan izinkan saya berbicara sesuai fakta dan data yang ada tanpa asumsi dari saya. Jadi saya mendapatkan surat somasi dari saudari Indah dengan permintaan penggantian ganti rugi atas psikisnya yang terganggu, psikisnya dan terganggunya pekerjaan saudari Indah dengan nilai yang cukup fantastis 10,7 miliar rupiah. Jadi di sini saya dituntut untuk mengganti rugi hal tersebut. Gitu. Saya izin sampaikan, mungkin ada Bang untuk itu. Suratnya dipegang sama kuasa hukum saya. Nanti itu saya menyadari adanya tindakan untuk mengganti rugi tersebut muncul karena tindakan saya yang memposting. Saya sadar, namun saya juga tidak akan memposting sesuatu kalau tidak ada tindak kejahatan yang terjadi pada postingan sebelumnya. Saya tidak membutuhkan viral dengan kasus ini. Dengan tindakan itu juga saya berempati terhadap diri saya untuk tidak mengambil kerjasama apapun berikut dengan timing yang masih berdekatan dengan kasus ini, kecuali adanya kerjasama yang memang tetap harus saya lunasi sebagai tanggung jawab saya dari bulan sebelumnya atau waktu sebelum saya ada berkasus seperti ini. Saya mengalami kebingungan sekarang. Balik lagi, gak ada satupun istri yang rela melihat suaminya menonton ada perempuan yang bertelanjang di depan dia. Gak ada. Dan saya menyadari kesalahan ini bukan hanya terjadi pada saudari Indah, itu juga terjadi pada suami saya. Dengan itu saya juga sudah melakukan tindakan sesuai porsi masing-masing. Saya juga sudah mendaftarkan gugatan cerai untuk suami saya di Pengadilan Agama untuk masalah ya. Mungkin saya perlu tambahkan bahwa memang betul kemarin ya klien kami mendapatkan surat somasi, ya, mendapatkan surat somasi. Di sini juga ada surat kuasanya ya, surat kuasa dari orang yang bernama Tri Indah Rahmadani, yang dimana melalui kuasa hukumnya secara resmi sudah menyampaikan surat somasinya terhadap klien kami Elizabeth Clara Sinta Aritonang atau alias Clara Sinta, yang dimana disampaikan dalam surat somasi pertama ini kurang lebih Jakarta 9 April 2026 kemarin. Memang di sini disampaikan ada beberapa ya yang dianggap merugikan saudari Indah tersebut. Melalui kuasa hukumnya menyampaikan adanya dugaan berdasarkan hal di atas ya, pihak kuasa hukum daripada saudari Indah ini menunggu itikat baik dari klien kami. Nah, sebenarnya
eh, apa yang disampaikan dalam surat somasi ini justru juga sama dengan apa yang saya selaku kuasa hukum dari Clara Sinta akan lakukan upaya hukum yang sama. Itu hal yang saya itu adalah hal yang saya sayangkan dari semua ini. Kami itu kan sama-sama saling membawa anak. Saya bawa anak, udah dekat ke beliau bawa anak, udah dekat ke saya. Yang saya cintai itu bukan hanya pada saat itu ya, yang saya cintai itu bukan hanya suami saya, keluarga saya, anak-anak kami, mereka yang saya cintai semua. Jadi dengan adanya kejadian ini, saya merasa bukan saya dikhianati, tapi dia mengkhianati keluarga kami, dia mengkhianati anak-anak kami. Berarti untuk langkah hukum yang ditempuh saat ini hanya gugatan perceraian kalau dari Mbak Clara? Ya, yang pasti ke depan kami akan jawab somasi karena memang itu udah satu kewajiban dan saling menghormati sesama rekan advokat bahwa apa yang dituliskan dalam somasi pertama dan ditujukan kepada klien kami Ibu Clara Sinta pasti akan kami jawab, dan begitu juga nanti kami juga akan lakukan upaya somasi atas kerugian yang diderita oleh klien kami Ibu Clara Sinta. Jadi memang saya dari awal sebagai sahabat mereka, saya berpikir sebaiknya memang urusan-urusan seperti ini ya, ini kan ranahnya privasi dan rumah tangga, tidak sampai ke ranah hukum ya. Bahkan saya juga sempat mencoba berupaya mencari kontak atau mencari bagaimana caranya bisa bertemu dengan saudari Indah ini, karena saya selaku sahabat mereka tentunya akan mau menyampaikan alangkah lebih baiknya pada saat ini kalian itu tidak melakukan upaya-upaya hukum, karena kalau memang sampai melakukan upaya hukum pasti semua pihak akan terjerat hukum, itu saya pastikan ya. Mungkin di surat somasi ini secara sepihak saudara Indah merasa dirugikan dan bisa menjerat klien saya secara hukum, tapi jangan salah, jangan lupa bahwa undang-undang itu tidak hanya untuk berlaku kepada seorang klien kami Clara Sinta, tapi juga berlaku juga untuk saudari Indah, dan berlaku juga saya tegaskan untuk saudara Alexa, yaitu suami daripada klien kami.